Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizari. Saya berasal dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang edible film untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pengawasan Hasil Pertanian. Yang pertama itu adalah pengertian edible film. Edible film itu merupakan lapisan tipis yang berfungsi sebagai pengemas atau pelapis makanan sekaligus dapat dimakan bersama dengan produk yang hasil dikemas. Sedangkan kelemahan plastik dapat menimbulkan pencemaran. Kemudian, dikarenakan menimbulkan pencemaran tersebut, dikembangkanlah kemasan dari bahan organik yang berasal dari bahan-bahan terbarukan dan ekonomis. Kemudian itu adalah edible packaging, terbagi menjadi dua, yaitu edible coating dan edible film. Biasanya, edible coating itu digunakan untuk produk daging beku, pangan semi basah, ayam beku, produk hasil laut, buah-buahan, dan obat-obatan. Sedangkan edible film itu ialah lapisan tipis dari bahan yang dapat dimakan dan juga berfungsi sebagai penghambat transfer massa dan kalori bagi aditif makanan. Kemudian saya akan menjelaskan sifat-sifat edible film itu. Edible film ini sama dengan plastik. Dan juga manfaatnya itu yang pertama dengan air, kemudian permeabilitas selektif terhadap gas tertentu. Kemudian mengendalikan perpindahan padat terlarut, mempertahankan warna, mempertahankan gas, dan juga memperlambat penurunan mutu. Kemudian saya akan menjelaskan keuntungan edible film. Yang pertama itu adalah memperpanjang umur simpan produk. Yang kedua itu adalah berasal dari bahan terbarukan atau renewable, yang kemudian dapat dihancurkan secara alami atau biodegradable, dan juga tidak mencemari lingkungan. Itu adalah keuntungan-keuntungan dari edible film. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan pembuatan dari edible film ini. Ada 5. Yang pertama adalah hidrokolit, lipida, komposit, plasticizer, dan juga bahan tambahan. Yang pertama itu adalah hidrokoloid. Hidrokoloid ini berupa protein atau polisakarida. Biasanya itu dasar proteinnya berasal dari jagung, protein susu, kolagen, dan lain-lain. Kemudian itu adalah lipida atau lipid. Kemudian itu yang ketiga itu adalah komposit. Komposit ini adalah campuran hidrokoloid, dan juga lipida. Kemudian yang keempat adalah plasticizer. Plasticizer ini adalah komponen yang cukup besar, yang fungsinya adalah memperlama kekakuan dari polimer dan juga meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas. Ada banyak jenis-jenis dari plasticizer ini. Yang pertama itu glycerol, asam laurat, asam laktat, polyethylene glycol, dan lain-lain. Kemudian adalah bahan-bahan tambahannya seperti antimikroba, antioksidan, flavor, dan warna. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembuatan edible film. Yang pertama itu adalah pelarutan bahan dasar berupa hidrokoloid, lipid atau komposit. Kemudian dengan penambahan plasticizer. Kemudian pemanasannya dengan campuran suhu 5 sampai 70 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian itu adalah pencetakan film atau testing.
yang dimana adonan dituang pada permukaan lembar polietilen menggunakan autocasting mesin. Kemudian dibiarkan pada suhu 35 derajat Celcius dengan RH-nya 50%. Dan pengaringan film pada suhu 30 derajat Celcius dengan RH-nya 50% selama 12-18 jam. Dan penyimpanannya atau conditioningnya ini dalam ruangan selama 24 jam. Kemudian saya akan bahas tentang sifat-sifat fisik dan mekanis dari dalam edible film ini. Yang pertama itulah parameter mekanisnya itu diukur dengan adanya kuat tarik, kuat tusuk, persen kemanjangan, dan juga elastisitas. Kemudian karakteristik mekanis ini menunjukkan tekanannya selama proses pembentukan film. Kemudian parameter fisik ini yang dapat diukur itu adalah ketebalan film, warna, suhu transisi gelas, dan lain-lain. Kemudian, kelebihan edible film dari hidrokolloid ini melindungi produk O2, CO2, dan lipid, dan juga meningkatkan kesatuan struktural produk. Kemudian kekurangan edible film ini dari hidrokolloid karbohidrat adalah kurang baik untuk mengatur migrasi uap air. Kemudian kekurangannya jika dari hidrokolloid protein itu dipengaruhi oleh perubahan pH. Kemudian kelebihan edible film dari lipid ini melindungi produk dari air. Dan yang terakhir adalah kekurangannya dari lipid penggunaan dalam bentuk murni terbatas. Kemudian saya gambarkan dengan keuntungan penggunaan dalam edible film ini. Yang pertama itu adalah kemasan primer dari produk pangan. Kemudian barrier-nya itu yang pertama itu lagi logam, ya, ataupun absorpsi minyak pada bahan yang digoreng. Kemudian Z-Cold DM untuk produk konvensional. Kemudian Fry Shield mengurangi lama saat penggorengan. Kemudian dan terakhir adalah cleansing, baris bagi uap air dan gas pada katakan ataupun buah-buahan. Kemudian ketiga itu adalah pengikat atau pembanding. Biasanya itu pada snack yang diberi bumbu sebagai pengikat atau adhesi. Kemudian keempat yang terakhirnya adalah pelapis atau glaze yang berguna untuk meningkatkan penampilan produk bakery ataupun menggantikan pelapisan dengan telur. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.